Perkenalkan, nama saya Ramdan Muskuri. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang RSA dan RSA CRT. Algoritma RSA itu merupakan algoritma kriptografi asimetri di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendekripsi. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci publik dan yang digunakan untuk mendekripsi disebut dengan kunci privat. Dalam properti algoritma RSA seperti berikut, yang dimana P dan Q bilangan prima yang sifatnya rahasia, N sama dengan P kali Q itu bersifat tidak rahasia, E merupakan kunci enkripsi atau kunci publik dengan syarat PBB E toten N sama dengan 1, dan D itu merupakan kunci dekripsi atau kunci privat. D dihitung dari D kongruen E pangkat 1 modulo E inverse modulo toten N. M merupakan plain text dan C itu ciphertext. Pembangkitan kunci RSA. Yang pertama itu pilih dua bilangan prima P dan Q. Biasanya bilangan prima yang besar. Kedua itu hitung N, yang mana N sama dengan P kali Q. Hitunglah toten N sama dengan P kurang 1 Q kurang 1. 4. Pilih sebuah bilangan bulat E untuk kunci publik, sebut E relatif prima terhadap toten N. Kelima itu hitung kunci dekripsi D dengan persamaan ED kongruen 1 modulo toten N atau D kali E inverse modulo Fn. Hasil dari algoritma di atas merupakan kunci publik adalah pasangan EN dan kunci privat adalah pasangan D dan N. Enkripsi. Nyatakan pesan menjadi blok-blok plain text M1, M2, M3 dengan syarat MI di antara 0 dan N kurang 1. Yang kedua itu hitung blok ciphertext CI untuk blok plain text PI dengan persamaan CI sama dengan MI pangkat E modulo N, yang dimana dalam hal ini E adalah kunci publik. Dekripsi. Proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan MI sama dengan CI pangkat D modulo N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Berikut adalah contoh algoritma RSA. Misalnya, dipilih P sama dengan P7 dan Q sama dengan 71. Keduanya bilangan prima. Maka dapat dihitung N sama dengan P kali Q sama dengan 3337. Toten N sama dengan P kurang 1 Q kurang 1 sama dengan 3220. Kedua itu pilih kunci publik E sama dengan 79 yang merupakan relatif prima dengan 3220 karena pembagi bersamaan terbesarnya adalah 1. Nilai E dan N tidak dirahasiakan. Ketiga itu selanjutnya akan dihitung kunci privat D dengan kongruen E kali D kongruen 1 modulo toten N, yang dimana D adalah inverse E dalam modulo toten N. D dapat dihitung dengan algoritma Euclidean atau dengan perhitungan coba-coba. Dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1, 2 hingga mendapatkan nilai D yang bulat. Hasil dari D adalah 1019. D merupakan kunci privat atau dirahasiakan. Misalnya plain text M. Misalnya hari ini dalam ASCII 726582 sekian, pecah M menjadi blok yang memiliki 3 digit, yaitu M1, M2, M3, dan M4, M5, dan 6, masing-masing memiliki 3 digit. MI masih terletak antara 0 sampai N kurang 1. Enkripsi setiap blok C1 dan C2. Lakukan terus hingga semua blok hasilnya C sama dengan 215, 777, 1743, sekian. Dekripsi menggunakan kunci privat D sama dengan 1019, M1 dan M2. Terus lakukan hingga semua blok hasilnya akan kembali menjadi M726582 sekian, yang dalam ASCII adalah hari ini. Berikut saya akan menjelaskan implementasi algoritma untuk RSA. Dalam implementasi ini saya menggunakan bahasa Python.
yang dimana di sini adalah ada fungsi char to number yang untuk bilangan char ke bilangan ASCII, dan fungsi number to char itu merupakan nilai ASCII ke char. Terus ini fungsi is prime, ini untuk mencetak apakah P dan Q itu bilangan prima, dan GCD itu untuk menghitung apakah E itu bilangan relatif prima dengan token N. Terus untuk ini con private key untuk menghitung private key-nya. Terus con public key untuk menghitung public key. Mungkin langsung saja untuk contohnya. Di sini saya menginput nilai P, Q, dan I, yang dimana P itu 83, Q itu 11, dan E itu 217. Lalu nilai dari kunci public dan kunci key. Untuk kunci public itu 217 913, yang dimana itu 217 itu merupakan nilai, mungkin nilai E. Nilai E dan private key merupakan nilai DP, DK, P inverse. Yang pertama itu saya melakukan inputan pesan aja, yaitu kriptografi. Lalu mengubah karakternya menjadi 70, 663, 325, dan seterusnya. Dan menjadi enkripsi dan melakukan ciphertext. Dan sehingga menjadi kalimat kembali dari plain text-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma RSA CRT. Untuk CRT itu merupakan teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Algoritma RSA memiliki kekurangan pada proses dekripsi yang disebabkan nilai eksponensiasi dalam proses dekripsi relatif sangat besar. Oleh karena itu digunakan CRT untuk mempermudah. Untuk pembangkitan kunci RSA atau CRT, pertama itu mengambil nilai prima acak P sama dengan 137 dan Q 131. Hitunglah nilai N, di mana N P kali Q sama dengan 137 kali 131 menjadi 17.947. Menghitung nilai total N sama dengan P kurang 1, Q kurang 1 sama dengan 136 kali 130 menjadi 17.680. Terus memiliki E yang relatif prima terhadap total N, misalnya E sama dengan 3. Menentukan nilai D dengan rumus E kali D modulo total N sama dengan 1 sama dengan 3 kali 11787 modulo 17.680 sama dengan 1. Maka nilai D nya itu adalah 11787. Terus menentukan nilai DP sama dengan E inverse modulo P kurang 1 sama dengan D modulo P kurang 1 DP sama dengan 91. Terus menentukan nilai DQ sama dengan E inverse modulo Q kurang 1 dan sama dengan D modulo Q kurang 1. DQ menghasilkan nilai 87. Lalu menentukan nilai QLNF
key inverse sama dengan key inverse modulo P key inverse menjadi 114. Terus menentukan kunci publik dan kunci privat. Untuk kunci publiknya itu akan menghasilkan 3,17947. Terus ke key privatnya itu 9187114137 Terus enkripsi RSA CRT, misalnya pesan M sama dengan 1562. Terus C-nya itu M pangkat M modulo N, di mana C-nya itu di mana M-nya itu adalah 1562 pangkat 3, E-nya itu pangkat I modulo 17947 sama dengan 8825. Terus dekripsi RSA CRT untuk menghitungnya M sama dengan C pangkat D modulo N, M sama dengan dimana C itu 8825 dan D nya itu pangkat D nya itu 11787, untuk N nya itu modulo 17947. Maka sangat sulit mencari nilai pemangkatan C sehingga diperlukan CRT untuk mendekripsinya. Terus menentukan nilai M1 itu C D pangkat DP modulo P, dimana untuk menentukan M1 nya itu dengan untuk nilai C nya itu 8825 dan DP 91 modulo P137. Untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai CRT dengan membagi nilai pemangkatan, maka M1 sama dengan 55. Terus menentukan nilai M2 sama dengan C DQ modulo Q. Lalu untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai CRT dengan membagi-bagi nilai pemangkatan, maka M2 sama dengan 121. Terus menentukan nilai H, lalu menghitung hasil dekripsi yang dimana rumusnya itu M sama dengan M pangkat M2 tambah H kali Q. Terus autentikasi dengan RSA. Autentikasi merupakan proses di mana suatu pesan X ditambahkan sebuah digital signature yang mengirim pesan yang dapat membuat signature yang sah. Terus pembuatan signature itu yang pertama, buat pesan yang akan dikirim. Kedua itu representasikan pesan ini sebagai integer M antara 0 dan N kurang 1. Ketiga, gunakan kunci rahasia N dan D untuk menghitung signature S sama dengan M pangkat D modulo N. Yang keempat itu kirim signature S ini kepada penerima. Untuk verifikasi signaturnya itu yang pertama, gunakan kunci publik si pengirim NE untuk menghitung integer V sama dengan S pangkat E modulo N. Terus pisahkan isi pesan dari integer ini. Yang ketiga, secara terpisah hitung isi pesan dari informasi yang telah ditandai. Jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signature itu dinyatakan valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengimplementasikan program Python untuk RSA CRT. Sama seperti fungsi RSA, di mana fungsi isPrime itu untuk mencetak apakah P dan Q itu bilangan prima. Terus di GCT itu untuk menghitung atau mengecek apakah nilai E itu bilangan relatif prima dengan toten N. Terus private key itu menentukan nilai private key. Begitu pula public key untuk menghitung public key-nya. Itu langsung saja pada contohnya untuk menentukan counter public key-nya. Yang dimana saya menginput nilai P, Q, dan E itu yang dimana P bernilai 137 dan Q 131 dan E 3. Dan mengisi nilai public key yang dimana 3 itu merupakan nilai E dan 17947 itu merupakan nilai N. Dan nilai private key yang dimana 91 itu merupakan nilai DP, 87 DQ, 114 merupakan P inverse, dan 137 adalah P dan 131 adalah nilai Q. Terus mencari nilai encryption, mana 3 merupakan nilai E
dan 1794. 7 merupakan nilai N dan 156. 2 adalah hasilnya. Dan berikut adalah hasil dari pencarian encryption-nya 882 5. Terus mencari menentukan nilai description 91 87 114 137 131 8825, maka akan menghasilkan nilai 1562. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.